Jumpa lagi ya lur di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita dapat pasien subscriber dari Kota Malang, ya tetangga kota lah. HIS 84 dan keluhannya itu panas, juga overheat, panas, airnya juga meluap. Terus untuk suaranya juga kasar, tapi suaranya ini masih normal menurut saya. Soalnya kalau didengarkan itu keempat kompresinya itu sama, bunyinya rata, tapi cuma suaranya itu terlalu kasar dan juga keluar gelembung dari sini. Juga panasnya terlalu berlebihan. Kemudian kemarin mobil ini udah pernah diservis ke bengkel, katanya pak silinder kopnya original, yang bagus maksudnya. Terus udah servis ini, udah dilas juga di dek depan, dek timing udah dilas, diperbaiki, tetapi masih panas dan suaranya juga kasar. Setelah datang ke sini konsultasi akhir mobilnya ditinggal dan orangnya pulang minta diperbaiki untuk dimaksimalkan. Tapi kalau ada biayanya mau diganti untuk plunyer 12 mili, tapi kita lihat dulu ini kerusakannya gimana. Nanti saya sarankan ke orangnya agar diperbaiki dulu mesinnya biar nggak panas. Kalau masalah plunyer itu belakangan aja, kalau mesinnya udah normal dan tidak panas. Kalau saya biasanya itu jarang pakai yang bagus, biasanya pakai yang 150, 200 gitu. Karena pak silinder kop itu fungsinya untuk membesarkan dan mengecilkan kompresi, juga mencegah bocor dan rembes di saluran air, kompresi dan oli. Kalau menurut saya, tapi kita hidupkan dulu, kita coba, nanti kita bongkar silinder headnya, karena pernah dibongkar juga disekur. Intinya udah diservis tapi nggak dikontrol untuk mulet atau retaknya. Tapi kalau lihat di airnya itu ada keretakan di silinder head, retak rambut. Oke, kita coba hidupkan dulu. Kalau untuk suaranya sih masih normal ya lur, cuma terlalu kasar, bukan ciri khas dari LH11. Terus airnya itu nggak keruh karena udah diservis untuk radiatornya. Kita lihat dulu. Udah mulai keluar gelembung-gelembungnya, berarti ada keretakan di silinder head atau paknya. Biasanya itu kalau LH11 ya maklum mobil tua di pak silinder head, tapi mudah untuk diperbaiki kalaupun retak. Kalau di L300 itu cirinya di silinder head. Kalau rumah nozzle udah rusak, udah momplong gitu, suaranya udah nggak bisa normal. Kalau LH11 kijang diesel Panther itu terbuat dari besi cor, bukan aluminium untuk silinder headnya. Ini ya lur, udah kelihatan untuk gelembungnya. Oke, kita pastikan untuk buka silinder head. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Dan untuk alamat dan nomor kontak ada di deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk kritikan, saran, dan komentarnya di bawah. Oke, terima kasih. Oke lor, udah kita bongkar untuk top cover timingnya dan cover timing bell. Di sini kita menemukan timing bellnya maju separuh. Dan untuk timlarnya ini udah bukan punyanya 84 tapi masih kepunyaannya 82. Jadi bisa dikatakan ini masih banci. Bisa belinya tahunnya 83 tapi suratnya 84 pemakaiannya. Dan untuk penyebab timingnya ini nggak dipasang. Untuk ring timing bell ini nggak dipasang. Tapi kita lihat di sini kayaknya masih bagus, lurus. Nanti kita coba cek lagi.
Ini untung nggak putus ya lur, kalau putus sudah habis banyak malahan. Nanti kita akan coba cek untuk timing belt, roller, dan tensioner, juga lainnya yang menyebabkan panas. Kita laporan dulu ke orangnya, timing beltnya ini diganti atau tidak nanti, karena udah kemakan dikit. Oke, kita lanjut dulu untuk pembongkaran noken asnya dan silinder headnya. Nah ini ya lur, karena ringnya di depan gak ada, jadi maju ke depan memakan rumah cover deck timingnya. Ini sampai kemakan banyak. Kalau nggak ada ini udah lepas dia. Dan di pulinya pasti ada ini, sampai mendorong ke pulinya sampai mengkilat gini, karena di sini udah bolong kemakan. Oke, kita lanjut dulu. Udah kita bongkar ya lor untuk silinder headnya. Dan di sini kita mendapatkan ini udah kropos, sepertinya ini ada rembesan air. Di sini kayaknya retak. Ada rembesan air dan bercampur dengan pembakaran sehingga ini kropos di kedua sisi. Mungkin dari tindikan ini kurang pas, kurang tepat, tapi nanti kita kontrol lagi. Dan rupanya di sini juga ada retakan, tindikannya kurang pas maksud saya, sehingga terjadi kebocoran di sini. Kalau di sini kayaknya aman, tapi ini kita bersihkan dulu ya lur, biar lebih jelas lagi untuk melihat kerusakannya. Dan untuk chambernya sendiri masih bagus, masih sip lah. Tapi kenapa kok beda ya? Chambernya ini kayaknya punyanya L300 atau gimana? Kayaknya terlalu besar. Bentar saya ambilkan punyanya L300. Sepertinya kayaknya sama, tapi enggak, kurang lebar diameternya. Kayak terlalu lebar ini. Bukan kayak punyanya Hi-Ace, tapi nggak tahu lagi. Kita bersihkan ini dulu biar nanti bisa cepat ketahuan untuk penyakitnya, dan kita servis di tukang kolter bubutnya. Oke lor, untuk silinder head 2L Hi-Ace nya kemarin tidak bisa diperbaiki, jadi kita belikan copotan. Tapi alhamdulillah kita dapat copotan yang masih utuh, tidak ada tindikan atau retak. Dan sekalian kita ganti untuk klep, juga bos klep dan setengnya. Terus kita scrub sekalian, karena soalnya untuk chambernya ini ada yang muncul gini, jadi kita scrub biar rata, suaranya biar lebih normal lagi. Tinggal kita pasang, udah kita rakit, kita pasang untuk perlengkapannya semua nanti. Dan untuk silinder head yang bekasnya ternyata parah juga. Di sini ada retak sampai dalam. Nah itu retaknya sampai dalam sekali, jadi nggak bisa diperbaiki, terpaksa harus ganti. Ini sampai ke sini. Nah itu. Terus untuk di sini juga sama. Di sini kelihatan kalau kita teliti, retaknya juga sama sampai dalam. Dan di sini juga ada retak-retak, tidak bisa diperbaiki kemarin. Jadi kita putuskan untuk beli copotan dan dapat yang masih normal, nggak ada retak, nggak ada tindikan, jadi cukup bagus. Sehingga sekalian kita servis. Dan untuk posisi silinder piston dan boringnya juga lumayan bagus, jadi eman kalau nggak diperbaiki sekalian. Oke alur, kita lanjut untuk pemasangan dulu. Oke alur, untuk silinder headnya udah terpasang dan juga kita masih kencangin dengan momen. Kita ukur dengan ukuran 10 kilo karena tempatnya agak sempit, jadi ya berusaha. Tapi usahakan sebelum memomen 10 kilo makan dulu lur, biar tenaganya nggak lembek.
Ini udah kita kencengin, tinggal perataan pakai 10 kilo. Terus untuk timing belnya, giginya ini masih bagus, nggak begitu miring dan pas. Nanti kita coba untuk hidupkan. Dan setelan untuk bospomnya ini masih bawaannya yang kemarin, jadi nggak kita otak-atik, kita lihat gimana untuk suaranya. Tapi kalau menurut saya ini terlalu miring ke dalam, jadi suaranya agak kasar. Nanti kita tata seenak mungkin. Terus untuk kipasnya kita pakai yang daun 10 ya lor. Oke, kita lanjut dulu untuk pemasangannya. Terus dan perapian untuk lainnya, biar cepat selesai dan terima gaji. Oke, siap. Oke, udah terpasang untuk cylinder head. Terus untuk timing belnya yang kemarin habis separuh nggak kita ganti. Ya nggak separuh sih, cuma pojoknya aja kurang dikit, karena ini masih bagus dan juga ori. Lemas tadi lur, saya jamin ini ori, karena belinya katanya sekitar 400-an, tapi di Kota Malang ada lengkap katanya. Terus kemarin karena ini maju nggak ada ringnya ini ya lur, jadi ringnya udah kita belikan untuk ringnya. Kegunaan ring ini untuk menahan timing bel agar tidak maju seperti ini, tempatnya di sini. Nah gini, nanti ini kedorong oleh puli, jadi nggak bisa bergerak. Akhirnya untuk tatakan ini biar tidak maju. Dan untuk silinder headnya ternyata juga normal, dan pelatuknya ini juga masih orsinilnya, cuma satu kayaknya yang nggak orsinil. Nah ini yang kayak bukan orsinil dari bentuknya, kayaknya gantian, tapi warnanya sama orisinil. Terus ini kalau menurut saya mobilnya bakalan jadi enak suaranya. Kenapa saya bilang gitu? Karena posisi klepnya udah ada di tengah, ini nggak ada yang minggir, semuanya di tengah, jadi nggak terlalu minggir, nggak terlalu, jadi mukulnya itu pas, sehingga itu juga mempengaruhi untuk suara dan keenakan dari ciri khas untuk 2L di Hiace. Oke ya lur, ini kita pasang dulu semuanya, nanti kita hidupkan. Cuma di silinder head, maksud saya di bospomnya ini setelannya terlalu full, mentok ke sana. Nanti kita dengarkan aja suaranya gimana. Kalau kurang enak ya kita standarkan, kita cari untuk khasnya dari L2L Hiace 82. Oke, kita pasang dulu. Gede no gasangane. Gede. Oke alur, mesinnya udah hidup, baru aja hidup. Suaranya terlalu kasar menurut saya, tapi nanti kita akan haluskan. Kita biarkan dulu untuk suhu normal mesin bekerja, agak panas dulu karena ini baru hidup, masih kosong di pelumasan di sini di flatnya. Jadi kita biarkan dulu biar normal, nanti kita setel lagi. Kalau suaranya udah ada ciri khas 2LT tapi terlalu kasar menurut saya, kita haluskan lagi sedikit.
Ini adalah suara dari ciri khas 2L. Suaranya kelenting begini, tapi menurut saya ini masih terlalu kasar, kurang kering. Kering dan kasar itu beda. Ini nanti kita akan setel, kita otak-atik lagi biar suaranya lebih kelihatan dingin dan adem didengarnya. Suaranya itu merdu kalau orsinilnya HS. Dan untuk kipasnya udah kita pasang punyanya L300 daun 8. Jadi untuk pendinginannya biar lebih maksimal. Dan perlu diketahui untuk 2L ini itu ada banyak macam jenisnya. Ada 2L yang seperti ini tapi tutup putih, tapi ada yang 2L backlightnya itu hitam. Jadi beda. Untuk silinder headnya pun beda, dalemannya juga beda, dan manifold beda. Ada yang turbo juga ada, 2LT. 2L itu pertama ini generasi kedua, kalau nggak salah Kijang. Terus 3L, itu 5L juga ada, tapi nggak dikeluarkan ya logo Indonesia. Oke, kita setel dulu. Ini adalah suara mesinnya, injection pumpnya yang asli. Belum kita setel karena masih hangat dan oli belum bersirkulasi sempurna di piano clap dan dyno penhas. Ini udah hangat, udah sirkulasi, jadi kita setel. Kita lihat nanti ya lur. Oke, alhamdulillah udah selesai ya lur untuk penyetelannya. Sampai malam kita kerjakan, soalnya besok mau dibawa kerja karena kita lembur, soalnya kita kerjakan dari pagi. Tapi kalau datangnya sore minta lembur ya kita ampun karena tenaganya. Tapi kan ini beda, datangnya udah kemarin, kita lanjutkan sekalian jadi biar besok bisa kerjakan yang lain. Dan ini adalah hasilnya dari LH11. HS-nya udah normal, udah standarnya HS. Dan untuk suaranya udah normal, kurang lebih kayak gini. Tapi nanti biarkan bersama masnya dites dulu 1 minggu 2 minggu. Nanti kalau ada kendala atau kurang kuat atau gimana, biar kembali ke sini. Soalnya agak dekat ya lur, dia Malang Kabupaten, saya Malang Kabupaten, dia Malang Kota. Dan ini adalah hasilnya ya lur. Menurut saya itu kalau LH11, karena saya sendiri suka dengan HS atau Toyota dieselnya. Kalau 2L ini menurut saya suaranya itu enak didengarkan. Entah itu punya LH11-nya atau untuk 2L punyanya Kijang. Kalau punya Kijang kan 2500 cc, tapi kalau yang ini 2200 cc. Tapi kalau sama-sama normal, ciri khas dari 2L itu ya hampir mirip lah. Kalau langsamnya ada bunyi kemeletek, tapi kalau digas kemeleteknya hilang. Oke alur, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Farid Putra Motor. Untuk alamat dan nomor kontak ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk kritikan, saran, dan pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih.